Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa, teman-teman ya. Nah, di video kali ini kita akan melihat bagaimana gerombolan pembenci Jokowi yang selama ini memfitnah Pak Jokowi dengan isu ijazah palsu sepertinya mulai ketar-ketir dan mencari jalan keluar karena mereka takut dilaporkan oleh Pak Jokowi, teman-teman. Nah, sekarang ada info di mana gerombolan Roy Suryo ini meminta mediasi dengan Pak Jokowi di pengadilan. Dia tidak mau kasus ini masuk ke ranah hukum karena mereka takut dipenjara. Dan lucunya, ketika mereka melihat ijazah Pak Jokowi nanti di pengadilan dan itu asli, mereka akan minta maaf. Loh, kok cuma minta maaf? Selama ini kalian keluar-keluar, teriak-teriak memfitnah Pak Jokowi dari satu tempat ke tempat lain, dari satu jalan ke jalan lain, dari satu hotel ke hotel lain. Kalian terus saja memfitnah Pak Jokowi. Kok ujung-ujungnya minta maaf? Jangan dong. Kalian harus mempertanggungjawabkan apa yang kalian perbuat gitu ya kan? Gimana teman-teman? Setuju kan? Nah, selain itu ada info katanya Nyonya Tarwiyah. Waduh, Nyonya ya kan. Nyonya Tarwiyah ditangkap oleh pihak kepolisian. Benarkah info ini? Nah, nanti akan kita lihat juga videonya ya. Dan terakhir ada Ferdinand Hutahian yang juga kader PDIP itu membela Pak Jokowi terkait dengan ijazah palsu. Hati-hati nih Pak Ferdinand, kalau Anda membela Pak Jokowi biasanya dikeluarkan dari PDIP. Hati-hati, hati-hati Pak Ferdinand. Oke teman-teman, sebelum kita mulai videonya jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Panik, panik. Ya panik lah. Panik Masa lah. enggak? Hei, pembenci-pembenci yang bikin gaduh yang mengatakan ijazah Jokowi palsu, sekarang pada kemana? Hilang Pak, hilang. Giliran sekarang Pak Jokowi mau bawa ke ranah hukum, kok kalian nggak ada suara? Gimana lo? Rocky Gerung, Amin Rais, Roy Suryo, kok nggak ada suara? Panik ya, panik ya, panik lah. Masa enggak? Nah Pak, Amin Rais kemarin sudah bikin video. Dan anehnya Amin Rais memanggil Pak Jokowi itu dengan Mas Jokowi. Biasanya kan panggil Mulyono lah, ngata-ngatain lah. Ini sudah mulai pada mau cuci tangan nih. Pak Jokowi maju terus. Maju, laporkan mereka yang betul bikin gaduh di Republik ini. Betul. Oke, mantap. Persoalan ijazah Pak Jokowi ini sekarang menurut saya tidak lagi pada soal asli tidak asli. Kalau saya memperhatikan dari kelompok yang terus melakukan menggugat secara tanda kutip, bukan menggugat di pengadilan ya, tentang keaslian ijazah Pak Jokowi ini, saya melihat ada di latar belakangi kemarahan dan dendam terhadap Pak Jokowi. Teman-teman yang menggugat ini membawa misi kemarahan dan dendam. Mungkin karena kelompok ini juga adalah, kalau saya perhatikan orangnya, adalah orang-orang yang selalu ingin menggugat Pak Jokowi soal... Ferdinand. Ya, saya kenal Ferdinand ini. Beliau politisi Demokrat dan setelah itu pindah ke PDI Perjuangan. Ya, Ferdinand ini kan dulu cukup vokal lah ya, mengkritisi Jokowi, lalu tiba-tiba mendukung Pak Jokowi dan masuk PDI Perjuangan. Tapi kali ini gelagatnya Ferdinand membela Pak Jokowi di saat dia masih memakai seragam PDI Perjuangan, ibaratnya gitu ya. Dia politisi PDI Perjuangan saat ini dan dia berani speak up ya, membela Pak Jokowi, ya siap-siap saja lah ya. Tahu sendiri PDI gimana kan. Kalau ada kadernya speak up apalagi membela Jokowi, itu nggak akan lama bakalan dipecat ya. Ya mudah-mudahan aman ya Bang Ferdinand. Tapi saya ucapkan terima kasih atas apa ya, speak upnya yang positif seperti itu dan keberaniannya, itu keren banget. Nah, berita viral Nenek Tarwiyah menghina Presiden Jokowi, Prabowo, Gibran yang sering menghina pejabat yang lainnya ditangkap. Kenapa kita mau bahas Nenek Tarwiyah? Karena ini tepat 21 April, harinya Ibu Kartini, emansipasinya wanita. Sehingga kita fokus bahas wanita. Nenek Tarwiyah ini ditangkap. Kalau kalian sering lihat sejarahnya, Nenek Tarwiyah ini sering orasi atau menjadi pemimpin demo di setiap kesempatan, baik di KPK, di manapun gitu ya. Nanti kalian bisa baca, bisa dengerin juga di YouTube. Jokowi itu apa sih? Jokowi itu apa? Ya itu seperti boneka golek, ditata ke sini,
sering sekali menghina Presiden Jokowi, Gibran, dan lainnya. Karena udah kasihkan, keterusan terbawa emosi, sampai akhirnya membawa masalah fisik, menghina masalah fisik. Pada saat itu Jokowi itu masih jadi presiden. Saat itu sebenarnya bisa kalau presiden mau, tapi karena presiden merasa ini adalah rakyatnya, dan presiden sayang kepada rakyatnya, sehingga saat itu belum ditangkap ibu nenek Tarwiyah ini. Persoalkan ya kan? Dan kalau presiden harus lawan rakyat kecil, nanti rakyat viral lagi. Lihat kenapa presiden yang besar mau menindas rakyat. Tapi makin lama nenek Tarwiyah ini ucapannya makin kelewatan. Ya, ini teman-temannya bukan hanya Nenek Tarwiyah, sebenarnya kayak Ahmad Hosinuddin dan gerombolan-gerombolan pefitnah Pak Jokowi. Sekarang itu mereka satu suara bahwa Pak Jokowi mulai main kasar nih, mulai melawan rakyatnya. Loh, kok narasinya seperti itu? Kok cuma kalian yang bisa memfitnah Pak Jokowi, tapi Pak Jokowi dilarang melawan gitu, dilarang membela diri. Padahal kan Pak Jokowi sekarang sudah berstatus warga sipil, sama seperti kita semua, dan punya hak hukum yang sama gitu ya kan. Jadi kalau Pak Jokowi mau melawan kalian dengan hukum, dengan memproses hukum, ya jangan katain Pak Jokowi bermain kasar dong. Kok cuma kalian yang boleh main kasar ya kan? Pengacara HTI dengerin tuh Ahmad Hosinuddin, jangan katain Pak Jokowi kasar. Sehingga wajar aja kalau kamu atau aku yang dihina seperti itu pasti akan memberi efek pelajaran juga kan. Namanya unsur penghinaan, pidana pencemaran nama baik itu hanya bisa dilaporin oleh si korban, yang yaitu Presiden Jokowi. Yang dihina yang bisa melaporkan, sebab ini delik aduan. Tapi Presiden nggak serendah itu mau melaporkan rakyatnya untuk dipenjara. Tapi ingat juga, Presiden ini pada saat itu sedang menjabat presiden. Presiden itu adalah simbol negara dan milik rakyat. Jadi nggak harus presiden yang melaporkan. Orang lain, asalkan itu rakyat Indonesia, bisa melaporkan. Oleh sebab itu, adalah seseorang yang kita mau rahasiain namanya yang melaporkan masalah ini. Bahwa presidennya dihina. Sehingga pada saat itu laporan udah masuk dan Nenek Tarwiyah ini sempat kabur. Kehebatan dari polisi kita, tim cyber yang bisa melacak keberadaan orang meskipun handphonenya udah hilang, semua udah dihilangkan, akhirnya kena tangkap. Ijazah Pak Jokowi baru sekarang ditanyakan. Dulu kenapa nggak kamu tanya? Betul. Yang jelas di penjara Nur Suki karo Bambang Sopo itu. Ya di penjara 6 tahun. Artinya apa? Putusan sudah legal oleh negara. Wis rampung. Lu ngono. Mikir liane. Kalau kamu pengen jadi presiden, ijazahmu coba palsu. Sudah memanggil, mengirim surat begitu untuk bersaksi kepada KPU Solo dan juga SMA 6 Surakarta. Ini respon dari Pak Taufik sebagai penggugat seperti apa? Saya menginginkan di depan hukum itu, subjek hukum itu memiliki kewajiban yang sama menghormati hukum. Salah satu bentuk menghormati hukum, ya dia mestinya mendatangi persidangan besok tanggal 24 hari Kamis di Pengadilan Surakarta sekitar pukul 10 ya. Lantas setiap persidangan ketika para pihaknya lengkap tentu akan ditanya di situ para pihak ini mau terus sidang atau mediasi dulu. Nah, tentu itu kita akan ambil mediasi. Salah satu target mediasi kita ya kalau di dalam pertemuan mediasi itu kita menunjuk mediator, kemudian di situ ditunjukkan fakta-fakta, ya berarti kita menganggap bisa saja nanti gugatan itu saya cabut begitu. Kalau memang fakta-faktanya mengatakan itu asli dan sebagainya begitu. Enak aja gerombolan pembenci ini kan. Nah, coba baca teman-teman. Penggugat ijazah palsu ungkap ingin mediasi dengan Jokowi. Kok seenaknya aja pengen mediasi, terus kalau asli katanya pengen minta maaf gitu. Oh, jangan begitu, Pak. Ini harus diproses. Dan kalau itu asli, laporkan mereka ke polisi. Dia sudah memfitnah Pak Jokowi selama ini. Berarti bisa disebut target utama dari Pak Taufik dan tim ini ke depannya di langkah awalnya ingin menempuh mediasi begitu ya? Mediasi karena itu proses persidangan yang mudah dan mediasi ini kan kalau di dalam bahasa ekonomi ini kan win-win solution. Ya, nggak ada win and lose. Kalau persidangan tetap berlangsung berarti kan ada win dan ada lose. Ada yang dimenangkan, ada yang dikalahkan, yang dikabulkan, ada yang ditolak begitu. Ma'ruf Amin bela Jokowi setelah dituduh penyebab matahari kembar.
Guys, dari kemarin banyak loh yang khawatir Indonesia ini ada matahari kembar atau dua presiden, yaitu Prabowo dan Jokowi. Tapi Ma'ruf Amin kasih pembelaan ke Jokowi guys, terkait tuduhan bikin matahari kembar. Bagi Ma'ruf Amin, walaupun kembar, itu nggak masalah selama hatinya bersih. Ma'ruf Amin juga jelasin silaturahmi itu sangat wajar dilakukan, apalagi itu ke mantan pemimpin bangsa kayak Jokowi ataupun pihak lain. Ma'ruf Amin juga bilang semua itu bukan jadi ancaman selama punya etika politik dan niat baik. Menurut kalian, masalah apa nggak sih guys kalau sosok Jokowi masih eksis di balik Prabowo? Tahu nggak sama menteri-menterinya atau dimintai izin lah paling nggak ketika menteri-menterinya itu sowan ke Pak Jokowi di Solo. Silaturahim itu penting ke siapa saja, baik itu ke Pak Jokowi, kepada Bu Mega, Pak SBY, semuanya. Kan toh beberapa menteri kan tidak hanya sowan dan silaturahim ke Pak Jokowi. Bu Sri Mulyani juga sowan silaturahim ke Ibu Megawati, kemudian beberapa menteri juga sowan ke Pak SBY. Itu kan pilihan-pilihan silaturahimnya ditandai dengan simbolisasi kedekatan masing-masing. Berarti ini menteri-menteri yang datang ke Solo ini dekat lah ya dengan Pak Jokowi ya. Saya kan nggak sowan ke Pak Jokowi karena Pak Jokowi nggak kenal saya gitu. Jadi kenal lah, masa nggak kenal? Atau ke Pak SBY atau ke Ibu Megawati saya takut ditolak begitu kan. Nah, tahu diri lah ya. Jelas kedekatan itu memunculkan ada komunikasi juga. Makanya kemudian apabila Pak Treng misalnya nyebut beliau mantan bos saya, itu nanti kita yang masih bos saya, itu kan juga ungkapan kedekatan. Jadi hal yang wajar saja. Bahkan Pak Prabowo memang mendorong agar semua anggota kabinetnya itu terbiasa bersilaturahim, minta saran kepada para senior-senior bangsa. Kan itu yang dilakukan oleh Pak Prabowo. Oh, ya. Saya menjenguk Bapak Tri Sutrisno dan alhamdulillah beliau dalam keadaan yang baik dan stabil, sehat. Dan tadi Kepala RSPAD Dr. Budi juga menyampaikan bahwa beliau sudah sehat dan bisa diperbolehkan juga berjalan. Dan kita berdoa semoga Pak Tri segera bisa diberikan kesembuhan dan bisa pulang ke rumah, bertemu dengan keluarga kembali dan selalu sehat. Waduh, inilah teman-teman ya, ketika Pak Jokowi masih menjabat sebagai presiden, beliau menjenguk dan mendoakan Tri Sutrisno, mantan wakil presiden Republik Indonesia gitu. Dan di 2025, Tri Sutrisno kemarin bersama dengan Purnawirawan Jenderal, dia juga ikut menuntut Gibran agar mundur sebagai wakil presiden. Wah, saya nggak tahu ini seperti apa pandangan kalian nih. Coba komen di bawah teman-teman ya. Saya tidak ingin berpendapat terkait hal ini. Karena ini hanya, bukan hanya sih, tapi ini tergantung seperti apa etika seseorang. Nah, itulah tadi teman-teman beberapa video yang bisa kita simak, yang bisa kita saksikan pada kesempatan kali ini. Dan menarik ya bagaimana penggugat ijazah palsu Pak Jokowi ternyata menuntut atau meminta agar mediasi dilakukan dengan Pak Jokowi, tidak masuk ke ranah langsung hukum, sidang dan segala macam. Ya sepertinya mereka memang takut ditangkap, takut dipenjara ya kan, karena selama ini mereka bebas-bebas saja memfitnah teman-teman. Dan saya tidak sepakat kalau Pak Jokowi itu tidak melaporkan orang-orang ini ke penjara. Saya itu berharap agar Pak Jokowi melaporkan mereka ke polisi teman-teman, agar mereka bisa mempertanggungjawabkan ucapan omongan mereka selama ini kepada Pak Jokowi beserta dengan keluarga Pak Jokowi. Karena kan selama ini mereka tidak hanya ngata-ngatain Pak Jokowi, mereka ngatain Ibu Iriana, mereka ngatain Gibran, mengatain Kaesang, dan ini sangat sering dilakukan oleh mereka teman-teman, dengan kata-kata yang tidak pantas, dengan kata-kata yang jorok dan lain sebagainya. Nah, ini makanya mereka ini harus diberi efek jera, teman-teman. Dan jangan dengarkan si Ahmad Kosinudin, si pengacara HTI itu yang kemarin ngomong kalau Pak Jokowi mulai main kasar, mulai ingin memenjarakan, melawan rakyatnya. Udahlah, jangan dengarkan omongan-omongan itu omongan-omongan pengecut yang takut mempertanggungjawabkan omongannya. Itu jangan dengerin mereka nih, teman-teman. Dan bagaimana tadi, ya ternyata Ferdinand Hutahian yang juga merupakan salah satu kader PDIP membela Pak Jokowi terkait dengan ijazah palsu. Ya mungkin saya mau tambah ini ya Pak Ferdinand. Tadi Pak Ferdinand mengatakan gerombolan-gerombolan ini ya hanya berlandaskan sakit hati dan segala macam. Ya memang
mereka ini gerombolan sakit hati yang belum bisa move on. Karena apa? Mereka kalah berkali-kali di pemilihan presiden. Waktu tahun 2019, saya beserta mereka itu kan mendukung Pak Prabowo maju sebagai calon presiden, teman-teman. Dan ternyata kalah. Nah, di situ mereka mulai stres. Mereka ngatain Pak Prabowo pengkhianat lah, ngatain Pak Prabowo ini itulah. Setelah Pak Prabowo rekonsiliasi dengan Jokowi. Di tahun 2024, mereka kembali mendukung Anies Baswedan bersama dengan gerombolan HTI. Tapi mereka kalah lagi ternyata. Nah, mereka ini orang-orang yang stres, teman-teman. Setelah 2019, mereka ngatain Pak Prabowo ini pengkhianat karena gabung ke Jokowi. Sekarang mereka malah mengelu-elukan Pak Prabowo dan menghina Pak Jokowi, ingin menyingkirkan Gibran. Ya, dalam artian kan mereka ini mau masuk kembali ke Pak Prabowo. Contohnya apa salah satunya? Amin Rais beberapa hari yang lalu membuat sebuah video mengungkit-ungkit perjuangannya bersama Pak Prabowo di tahun 2014-2019, mencarikan anaknya kerja, dan lain sebagainya. Aduh. Udah kebaca mainan gerombolan ini, teman-teman ya. Tapi gimana menurut kalian? Coba komen di bawah ya. Oke, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.